Gue bilang, gue percaya Habib Jafar itu anak Tuhan Yesus. I know from the first time. Bro, bagaimana lo mendengar statement itu? Gua anak cucu Nabi Muhammad sih, lo salah bro. Gue suka ini. Lanjut. Karena maksudnya anak tuh apa? Karena kan Yesus tidak menikah. Oh iya, iya. Kalau kita di Kristen kita... Lu ngagetin bro barusan lu. Oh, iya, Gua iya. mikir, ada apa ini? iya, iya, enggak. Kita di Kristen kan kita melihat Tuhan Lu itu mau sebagai pinjem duit Bapa. apa sih gini-gini? Enggak, udah dapat 50.000 dari iya. Onat. Maksud gue gini, Jadi anak maksudnya apa? cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik, hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dengan saya, Brian Syawarta. Dia adalah seorang gembala sidang, seorang pendeta dari salah satu gereja yang ada di Indonesia. Saya banyak menyaksikan video-videonya yang sangat kontroversial tentang pandangan-pandangannya, yakni tentang Injil, tentang Kristus, dan juga tentang kekristenan. Nah, saat ini saya ingin serius menanggapi apa yang dia sampaikan, karena yang dia sampaikan berkaitan dengan satu doktrin dasar yang menjadi fondasi dari kekristenan, yakni kristologi atau doktrin tentang Kristus. Kalau saya dan saudara menyaksikan tadi, kita akan menemukan intisari dari yang dia sampaikan, yakni dia berkata bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak mungkin tega membiarkan seorang yang baik seperti Habib Jafar atau siapapun yang dianggap baik itu tidak masuk surga karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak dibaptis sehingga dia tidak diselamatkan. Apa yang dia sampaikan ini justru memberikan peluang kepada orang-orang yang mungkin saja Kristen yang memakai apa yang diajarkan ini untuk menjadi senjata, menjadi benteng untuk membela diri mereka. Yakni mereka tidak perlu serius dengan Tuhan, karena bagi mereka perbuatan baiklah yang menyelamatkan mereka. Ataupun juga orang-orang non-Kristen yang dikuatkan mempercayai apa yang dia sampaikan, karena tanda kutip dia adalah seorang gembala, dia adalah seorang pendeta yang aktif di media sosial menyebarkan tentang kekristenan, tentang Alkitab. Ini sesuatu yang memberikan peluang kepada orang-orang yang ada di luar Kristen yang berkata bahwa sekalipun mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, maka mereka pun juga pasti akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya menjawab apa yang disampaikan oleh Brian Syawarta dengan 3 jawaban. Yang pertama adalah, di mana ada ayat yang berkata bahwa keselamatan itu di luar Kristus, keselamatan itu karena perbuatan baik. Justru tidak ada satu ayat pun dalam perjanjian lama yang menjadi bayangan dari perjanjian baru itu mengatakan bahwa dengan orang berbuat baik maka dia akan diselamatkan. Alkitab mencatat, saudara-saudara, saya akan baca untuk kita semua supaya lebih lengkap. Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Apa yang disampaikan lewat Yesaya 64 ayat yang ke-6 ini berlaku bukan hanya untuk orang Israel, tapi berlaku untuk semua manusia. Karena ketika kita lahir ke dunia ini, kita membawa yang namanya dosa asal. Kita menjadi orang-orang yang bukan lagi lahir dalam keadaan suci, tapi kita sudah memiliki natur dosa dalam kehidupan kita. Nah,
Bagaimana saya dan saudara bisa diselamatkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Brian, sementara saya dan saudara adalah orang yang najis. Perbuatan baik tidak bisa menggantikan posisi saya dan saudara sebagai orang yang najis, orang yang lahir dari dosa dan orang yang melakukan dosa. Justru saya dan saudara ketika berbicara tentang apa yang dikatakan di Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kesalehan kita, kebaikan kita, kebenaran kita itu seperti kain kotor. Paulus menambahkan dalam Roma pasal 9 ayat 30 sampai 33. Saya bacakan untuk kita semua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman atau kebenaran karena percaya kepada Yesus. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak atau mengapa tidak sampai? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara lihat dengan jelas, orang Israel kurangnya apa? Justru mereka adalah orang-orang yang sangat ketat memelihara hukum dan juga adat istiadat. Rasul Paulus adalah salah satu orang yang sangat-sangat disiplin, ketat dalam memelihara hukum Taurat dan juga adat istiadat. Kita mengenal orang Yahudi memegang kurang lebih 613 ayat hukum Taurat atau disebut Misfor. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Dia berkata bahwa dia adalah orang yang tidak bercacat dalam hal mentaati hukum Taurat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, justru itu menjadi sesuatu yang sampah. Jadi apa yang disampaikan oleh Brian, justru ini memberikan peluang kepada orang-orang di luar kekristenan untuk berkata bahwa kita tidak perlu percaya kepada Kristus. Tapi dengan berbuat baik, maka kita akan diselamatkan. Ini sesuatu yang sangat-sangat tidak alkitabiah. Dan yang kedua, Alkitab berkata dengan jelas bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Markus 16 ayat yang ke-16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mengapa saya dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang harus dibaptis? Baptisan adalah tanda pertobatan. Dan ketika saya dan saudara dibaptis, kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada surga. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata, tidak ada satu jalan pun ke surga tanpa melalui Kristus, sebab dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini jelas saudara-saudara bahwa iman Kristen adalah iman yang dibangun tanpa toleransi. Kita boleh bergaul, boleh berbicara dengan siapapun tentang toleransi, tetapi tentang iman kita, kepercayaan, keselamatan kita, maka itu tidak ada kompromi. Kalau kita berkata bahwa dengan berbuat baik orang diselamatkan, maka untuk apa Kristus datang ke dunia ini? Dia datang untuk menebus saya dan saudara. Karena kesalehan kita itu seperti kain kotor. Jadi, kalau dengan perbuatan baik kita diselamatkan, maka sia-sialah kelahiran Kristus datang ke dunia, sia-sialah darah Kristus yang tertumpah, maka sia-sialah kematian Kristus yang ada di Kalvari. Tapi itu adalah sesuatu yang menjadi bukti bahwa hanya dengan darah maka terjadilah pengampunan dosa. Jadi saya dan saudara tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Setiap hari manusia pasti jatuh di dalam dosa, baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, bagaimana orang bisa diselamatkan dengan perbuatan baik, sedangkan manusia itu ketika dia lahir, dia sudah membawa natur dosa. Dia tidak percaya kepada Kristus, maka dia tidak akan diampuni. Satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan adalah percaya kepada Kristus, sebab dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Petrus berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang mampu untuk menyelamatkan. Dan yang ketiga, ketika saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Brian, maka dia adalah seorang yang menganut paham universalisme. Universalisme adalah keyakinan yang mengatakan bahwa
manusia itu dibenarkan atau diselamatkan karena usahanya sendiri. Artinya, manusia diselamatkan karena kekuatannya, karena perbuatan baiknya. Tidak pernah Alkitab mengatakan demikian. Alkitab selalu katakan bahwa karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara dengar kata itu bukan hasil usahamu. Jadi bagaimana kita mau masuk surga dengan perbuatan baik kita? Tidak bisa, karena jelas anugerah itu datang dari Allah, datang dari sorga, yang diberikan kepada manusia yang lemah, yang berdosa, yang tidak berdaya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Alkitab ini sesuatu yang sangat-sangat jelas dan menjadi fondasi bagi iman Kristen. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-24 berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Maksudnya, Yesus adalah satu dengan Bapa, dan Yesus pun juga adalah Allah. Jadi, saya dan saudara, berhati-hatilah mendengarkan apa yang disampaikan oleh, sekalipun dia adalah seorang pendeta, seorang gembala, seorang penginjil, harus disaring dengan detail, dengan jelas, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang tidak akan dihanyutkan karena ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Demikian apa yang saya sampaikan. Kiranya Brian Siawarta bisa mendengarkan ini dan dia boleh bertobat. Bertobat dalam hal pengetahuannya tentang Alkitab, bertobat dalam hal pengertiannya tentang iman Kristen. Karena kalau dia tidak bertobat, maka mungkin akan lahir ajaran-ajaran yang akan lebih buruk lagi, yang menyerang iman Kristen dan akhirnya membuat orang-orang yang ada di Kristen menganggap remeh tentang sorga itu. Bahkan orang-orang yang ada di luar Kristen, mereka berkata bahwa tanpa mereka menjadi orang Kristen, tanpa mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diselamatkan. Saudara-saudara, surga itu untuk semua orang. Tapi surga hanya untuk orang yang mau percaya kepada Tuhan. Saya baca Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dunia ini yang berdosa. Tapi hanya orang-orang yang mau percaya bahwa dia adalah Yesus, dia adalah Tuhan, dia adalah satu-satunya juru selamat, merekalah yang akan memiliki surga. Tuhan memberkati.